ya, Ibu Sri Palupi Pramandani SEMM PhD, dan yang terhormat Ketua Pusat Inovasi DI2B Bapak Dias SEM APPEC PhD yang mungkin akan menyusul karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggal. Dan yang kami hormati narasumber kita pagi ini Bapak Abdul Aziz STMM, dan yang saya hormati seluruh peserta sosialisasi pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban program hibah inovasi 2023 Universitas Brawijaya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya, Chandra Irwanto, selaku MC dan moderator acara hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, terus sambutan dari PH Direktur D2B, yang ketiga acara inti, yang terakhir penutup. Acara pertama yaitu pembukaan, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari PLH Direktur DI2B Ibu Sri Palupi Pramandani SEMM PhD. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Chandra Irwanto dan teman-teman tim panitia dalam kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada sosialisasi terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan untuk penerima hibah inovasi. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Abdul Aziz yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa memberikan mungkin pesan-pesan gitu ya Mas Aziz nanti untuk Bapak Ibu penerima hibah inovasi, dan juga untuk para inventor, Bapak Ibu guru besar yang sudah hadir juga di pagi hari ini, alhamdulillah menyempatkan waktunya, dan juga mungkin ada yang berhalangan hadir diwakilkan oleh timnya maupun tim administrasinya begitu. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Direktur, Bapak Muhammad Iqbal, dan juga Pak Dias selaku Ketua dari Hibah Inovasi ini untuk bisa mungkin memberikan pengantar begitu ya. Tujuan dari sosialisasi tentang keuangan ini kami lakukan untuk memberikan istilahnya guideline begitu ya Bapak Ibu, kira-kira seperti apa manajemen keuangan atau pelaporan keuangan, dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan dapat difasilitasi dari dana dari Bapak Ibu yang terima begitu nggih. Jadi ini kan hibah inovasi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Dias dan Pak Iqbal maupun Pak Warek. Kami berharap dari produk inovasi Bapak Ibu ini bisa terhilirisasi, tujuannya kan seperti itu. Nah sehingga kami berharap Bapak Ibu dapat juga ngeplot gitu ya Pak, menganggarkan dari dana yang Bapak Ibu terima, ini nanti ada juga seperti market testing atau uji kelayakannya lah begitu ya. Misalkan kalau alat berarti ya ada uji alatnya, jadi ada biaya itu. Dan juga kami berharap juga ada seperti biaya untuk promosi atau branding, jadi seperti mungkin siap dengan logonya gitu ya, mendaftarkan ke HKI. Nanti kita bantu semua Bapak Ibu, nanti di sini Mas Chandra, Mas Agus dan tim dari DI2B akan siap sedia untuk membantu secara teknis konsultasi terkait itu. Nah, untuk di anggaran ini kan harus ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin di RAP awal kemarin ini kan kita lepas aja kemarin ya, tidak ada rambu-rambu detailnya. Nah, maka nanti ini kami berharap Bapak Ibu juga bisa dari sisi hilirisasinya itu nanti muncul juga di anggaran Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena angkanya ini ya lumayan besar ya. Kalau menurut saya besar. Jadi nanti kita juga ingin ini semua accountable begitu nih Bapak Ibu, sesuai dengan tata kelola di UB. Nah, sehingga kami butuh nih untuk Mas Abdul Aziz bisa memberikan pesan-pesan begitu ya, kira seperti apa. Khususnya kalau misalkan Bapak Ibu inventor akan menganggarkan untuk belanja alat.
Nah, seperti kalau saya melihat di sini Bapak Ibu inventor ini juga banyak yang sudah pernah matching fund ya, dapat matching fund. Nah, kalau di matching fund sangat rigid sekali begitu Bapak Ibu. Kalau di Bank Inovasi mungkin tidak serigid itu, namun tetap karena kita lewatnya adalah keuangannya UB, nah kita juga harus mengikuti gitu rambu-rambu dari UB. Seperti kalau misalkan pengadaan nanti seperti apa Mas Aziz gitu ya. Apakah bersama-sama atau seperti apa? Kalau mau beli alat yang langsung bisa dibeli itu yang seperti apa atau nominalnya bagaimana gitu ya, berapa? Itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, insya Allah pada hari ini setelah Zoom ini gitu ya Bapak Ibu, kita akan realisasikan pencairan transfer dana tersebut 70% ke rekening ketua pengusul. Nah, setelah Zoom ini Bapak Ibu. Jadi kami mohon maklumnya karena ini memang sudah di Agustus pertengahan ya Bapak Ibu, sedangkan timeline nanti laporan kemajuan ada di bulan September, berarti sudah sebulan. Begitu nggih, nanti Bapak Ibu mohon bisa mengikuti timeline tersebut. Apa namanya, agar juga nanti tidak terlalu mepet di akhirnya ya. Kita berharap Oktober atau awal November itu sudah laporan akhir sehingga 30% sisa dana bisa juga kita transfer gitu. Jadi kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua, okay. Semoga pengelolaan keuangan dari hibah inovasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di UB sehingga ke depan tidak ada permasalahan yang berarti begitu. Itu saja mungkin dari saya, matur nuwun sangat atas hadirnya dan upaya Bapak Ibu semua, juga Mas Abdul Aziz, matur nuwun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Ibu Sri Palupi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan sosialisasi pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban program hibah inovasi dan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz SDMM. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat pagi bagi yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya dikasih apa namanya ketipan sampur. Sebenarnya ya sebenarnya juga agak berat menyampaikan seperti ini Mas. Saya izin share screen sebentar Mas. Siap Bapak, sudah Pak. Monggo. Jadi ini Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait karena saya juga bidangnya di evaluasi belanja. Jadi saya sedikit akan menyampaikan tentang bagaimana sih gambaran umum belanja di UB itu, bagaimana kita belanja kemudian mempertanggungjawabkannya secara umum seperti apa. Jadi saya akan memaparkan gambaran umum saja karena kalau dalam hal belanja penelitian ataupun hibah itu biasanya terkait ada hal-hal yang khusus yang diatur dalam regulasinya, pertornya tersendiri, atau bagaimana pemberi dana itu mengatur. Misalkan kayak tadi disinggung ada yang dapat matching fund dan lain-lain itu kan, kalau matching fund agak sedikit rigid dan ruwet gitu. Kemarin juga sempat saya diundang rapat dan sepertinya kok macam-macam agak jelimet gitu. Jadi ini saya terangkan saya paparkan sedikit saja tentang gambaran umum bagaimana sih di UB itu untuk pertanggungjawaban belanjanya. Yang pertama, kita dalam mempertanggungjawabkan belanja harus tetap mengikuti aturan legalnya Bapak Ibu. Yang pertama, kami menggunakan dasar hukumnya itu Pertor nomor 32 tahun 2021, yaitu tentang pengelolaan dana di UB. Di situ sangat umum sekali, dan ini saya rasa kalau ini ya sangat umum, tidak ada yang khusus. Kemudian ada Pertor 36 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa.
Ini yang mungkin kaidah-kaidah di dalam pertor ini nanti yang harus kita cermati, harus kita baca dengan seksama ya, bagaimana nanti belanja barang jasa dengan nilai sekian, jenisnya apa itu diatur tersendiri. Kemudian ada pertor 86 ini tentang insentif tambahan bagi teman-teman yang tenaga tidak tetap, penuh waktu maupun paruh waktu di UB. Kemudian ada Pertor 48 tahun 2023 yang merupakan standar biaya masukan di UB. Ini adalah revisi keempat atau kelima, ya sudah. Pertama dulu nomor 33, 49, 71, 72 ada tambahan, kemudian ini 48. Kemudian Pertor 35 tentang remunerasi dan Pertor lainnya tentang belanja, ada terkait belanja bantuan studi dan lain-lain yang sifatnya lebih khusus lagi. Kemudian jika kita belanja menggunakan sumber anggaran, sumber dana selain dari dananya UB, dari kementerian ataupun dari hibah yang dari sifatnya APBN, maka kita menggunakan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tentang SPM Kementerian. Nah, secara umum kalau kita belanja itu kan pasti seperti ini alurnya. Dari pertama yang melakukan perikatan ini adalah PPK. PPK melakukan perikatan, yaitu melakukan perikatan dengan penyedia ataupun rekanan kita, baik itu penyedia barang, vendor maupun pegawai. Yang meliputi pemilihan penyedia, melakukan perikatan, kemudian menyusun persyaratan dan lain-lain sehingga terjadi perikatan. Kemudian setelah itu barang atau jasa kita terima, kita verifikasi, dan kita terbitkan dokumen berita acara, serah terima, dan sebagainya. Baru kemudian kita pertanggungjawaban, kita bayar, dan kita susun laporannya, laporan pertanggungjawabannya. Yang berikutnya adalah sumber dana pendanaan di UB itu kita golongkan menjadi 3 secara umum. Kemudian juga di breakdown masing-masing. Kita di UB walaupun saat ini berstatus sebagai PTNBH, kita masih menerima anggaran dari pemerintah berupa APBN. APBN sendiri dibagi menjadi 2, yaitu APBN murni yang kita gunakan untuk pembayaran gaji pegawai PNS kita, kemudian APBN lainnya, itu seperti kalau UB menerima dana penugasan dari kementerian, terus seperti matching fund, ada seleksi penerimaan mahasiswa, dan lain-lain. Nah, untuk lain-lain APBN ini juga tetap kita pecah lagi, kita kelompokkan agar mudah untuk penyusunan laporan. APBN lainnya sifatnya sangat umum, bisa dana masuk dari kementerian dan lain-lain, ada penugasan untuk menyelenggarakan sesuatu, misalkan pelatihan atau apa, seperti itu. Kemudian dari dana LTMPT untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, seperti kemarin SNM itu ya, seperti itu. Kemudian matching fund, ada PKKM, Kampus Merdeka, ada kegiatan WCU. Kemudian ada BPPTNBH, ini adalah dana untuk operasional yang dulu kalau kita BLU itu masih dapat BOPTNBH. Nah, ini semacam itu. Bisa kita gunakan untuk pembayaran gaji tenaga tetap kita yang non PNS dan lain-lainnya, dan pembayaran anggaran rutin kita seperti pembayaran jasa listrik, telepon, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dana UB yang bersumber dari selain APBN. Ini dari UKT mahasiswa dan lain-lain. Kita golongkan menjadi 3, yaitu hibah terikat, jika ada pihak luar UB yang memberikan dana kepada UB dan digunakan sesuai dengan ketentuan. Kemudian kerjasama perguruan tinggi, seperti halnya kalau ada LPPM ya, yang umum dengan fakultas itu menerima kerjasama dari Pemkot ataupun Pemprov untuk melakukan kajian dan lain-lain. Kemudian non-APBN itu secara garis besar adalah UKT dari mahasiswa. Jadi kalau kita belanja menggunakan
masing-masing sumber dana ini, maka aturannya juga kita mengikuti pemberi sumber dana. Misalkan tadi saya sebutkan jika kita belanja dengan menggunakan sumber dana APBN ini, maka kita juga harus bertanggung jawab kepada pemberi dana dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (GSDM) sesuai PMK nomor 83 tahun 2022 ini. Selebihnya kita menggunakan peraturan rektor seperti itu. Sementara untuk BPPTN-BH ini juga sama dengan APBN karena sebenarnya sumbernya sama. Kemudian untuk selanjutnya adalah alur SPJ. Nah, kalau ini dari kacamata alur dari segi monitoring belanja, setelah belanja dilaksanakan, kemudian barang diterima, maka alur belanjanya seperti ini Bapak Ibu. Ayo pertama di BPP, Bendara Pengeluaran Pembantu. Proses ini dilaksanakan melalui SIMPEU, Sistem Informasi Keuangan. Adapun prosesnya bisa ada nanti SIMPEU BP, ada SIM kontrak dan sebagainya untuk mendukung SPJ tersebut. Jadi semua belanja itu BPP harus merekam melalui SIMPEU. Kemudian apa yang sudah direkam BPP, PPK ini wajib untuk memverifikasi dokumen belanja tersebut dan menerbitkan SPP, Surat Permintaan Pembayaran. Kemudian ketika dokumen itu sudah dinyatakan valid oleh PPK atau Izin Bapak Ibu. Mas Aziznya nge-lag kayaknya ya, terlempar. Iya Kak Ibu. Lempar Kak Ibu. Bentar Bu. mohon maaf ini terputus tadi. Iya Bapak. Oke, jaringannya kurang apa namanya? Kurang oke memang. Iya Pak. Oke, saya lanjutkan. Ada di Direktorat Anggaran Perbendaraan ini kami terutama di Direktorat Monitoring dan Evaluasi Belanja akan memverifikasi ulang dokumen pertanggungjawaban yang masuk kami sebelum akan dibayarkan. Terutama untuk pembayaran yang sifatnya langsung ke rekanan, maka itu kami akan sangat teliti karena uangnya akan langsung masuk ke rekanan dan kalau sudah masuk ke sana, ya kalau ada kesalahan akan sangat sulit nanti seperti itu. Dan jika dokumen SPM ini sudah dinyatakan sesuai, saya tidak mengatakan benar Bapak Ibu ya karena kadang kami juga manusia ada salahnya gitu. Sudah sesuai menurut kami, maka akan diterbitkan SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana. Adapun jenis SPM yang kami sediakan, ada secara garis besar ada 4. Ini adalah jenis SPM itu hanya model saja. Terserah mau digunakan yang mana, itu pilihan. Pilihan Bapak Ibu. Ini nanti yang berkecimpung di sini BPP-nya mungkin. Jadi ini kalau Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu terlalu detail mengetahuinya.
Jadi kami SPM itu ada 4 secara umum. UP, GUP itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari operasional yang bersifat rutin, dan jika uang tersebut sudah terpakai lebih dari 50%, maka bisa segera dipertanggungjawabkan dan meminta untuk diganti, seperti itu. Kemudian TUP itu digunakan apabila ada kegiatan yang nilainya besar dan uang persediaan itu tidak mencukupi dan sifatnya bersifat mendesak dan harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan. Jadi biasanya konsep ini yang kurang dipahami, bahwa teman-teman itu di unit mengajukan TUP untuk satu kegiatan dan kegiatan itu lebih dari 1 bulan, maka ini akan menghambat proses pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah nihil, baik GUP maupun TUP. Ini adalah SPM terakhir. Kalau GUP di akhir tahun, kalau TUP nihil itu di akhir masa TUP tersebut, yaitu untuk mempertanggungjawabkan uang yang sudah diberikan, uang yang diberikan di awal tadi, baik UP maupun TUP. Kemudian untuk metode LS atau langsung digunakan untuk pembayaran ke penerima hak pembayaran, baik itu penyedia maupun pegawai. Kemudian ini adalah persyaratan dari masing-masing SPM seperti ini. Nanti mungkin kalau menginginkan ya bisa di-copy aja ini filenya. Jadi macam-macam persyaratan yang utama namanya juga SPM, ada dokumen SPM-nya, SPP, SPTB, SPTJM, dan dokumen perpajakannya, kecuali SPJ untuk perjalanan dinas, itu tidak ada perpajakannya. Kemudian ada ringkasan kontrak dan berita acara, dan seterusnya itu untuk pengadaan kontraktual. Daftar perhitungan itu untuk belanja pegawai, untuk di UP maupun TUP itu opsional, karena barangkali di situ ada belanja pegawai. Kemudian kwitansi wajib ada, surat tagihan itu untuk belanja harus ada. Oh ini kurang, ini salah ini. Kemudian bukti perjalanan untuk perjalanan dinas, dan mungkin ada bukti lainnya yang dipersyaratkan seperti itu. Seperti rekomendasi atau seperti apa kalau memang belanja itu belum diatur guys, seperti peraturannya masih kurang jelas. Kemudian bagaimana sih kami memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja itu? Satu, kami akan menilai dari penggunaan mata anggaran, kesesuaian. Dalam tahun 2003 ini, mata anggaran kita itu baru, ada susunan baru, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kita kenal belanja secara umum, ada belanja barang, modal, belanja pegawai, belanja jasa, yang dulu mungkin familiar dengan kawannya pemerintah 525 sekian. Kalau tahun ini berbeda. Jadi sekarang ada 521, 522, 523 dan seterusnya sampai 527 seperti itu. Dan masing-masing lebih dikelompokkan lebih rigid, dan ini perlu apa namanya penelitian yang lebih teliti ya, walaupun di tim KU juga sudah mendukung untuk memudahkan pemilihan mata anggaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendukung, data dukung. Seperti yang saya sampaikan di atas, data dukung itu mengikuti jenis belanjanya, belanja apa. Misalkan kita belanja honorarium, seperti itu. Maka jika pegawai yang menerima itu adalah pegawai PNS, maka seperti apa gitu kan. Yang jelas secara umum kita memerlukan daftar perhitungan yang dikeluarkan oleh SIMKU BP, SIMKU belanja pegawai. Di situ nanti sudah akan dihitung secara otomatis satuannya berapa, dimasukkan berapa,
volumenya berapa, sehingga brutonya berapa, pajaknya berapa, sesuai progresifnya yang mungkin Bapak Ibu yang sudah terkena pajak progresif 5%, 15, 25 ataupun 30 dan sebagainya. Dan di situ nanti belakangnya harus ada juga SK, surat keputusan ataupun surat tugas yang mendukung bahwa nama-nama tersebut yang dibayarkan memang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada regulasi. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, setiap belanja itu harus mengikuti regulasi, peraturan yang berlaku. Jika itu adalah belanja pegawai, misalkan gaji, maka dia belanja itu harus mengikuti peraturan tentang kepegawaian. Yaitu di situ ada diatur gaji induk untuk pegawai kita yang non PNS, terutama kalau PNS mengikuti peraturan pemerintah tetap, yang non PNS mengikuti peraturan kepegawaian, peraturan nomor 112 kalau nggak salah. Kemudian jika belanja barang ataupun jasa, maka harus mengikuti Pertor 36 tentang PBJ. Kemudian jika itu belanja honorarium, maka atau belanja yang lain, maka harus mengikuti Pertor 48. 48 tahun 2023 yang terbaru, yang berlaku per Juli kemarin. Kemudian kalau untuk honorarium teman-teman yang tenaga tidak tetap, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu, mengikuti Pertor 86 tahun 2022. Nah, kemudian kami di sini juga memeriksa redaksi Bapak Ibu. Jadi redaksi ini ya gampang-gampang susah kan gitu. Kadang ada teman-teman itu yang dengan polosnya menuliskan belanja itu apa adanya dan belanja itu dilarang seperti itu. Jadi belanja itu kita juga kepatutan redaksi seperti itu mungkin banyaklah apa ya saya contohkan, agak susah mencontohkan kemarin gitu. Tapi adalah itu nanti kalau yang redaksinya itu salah. Mungkin yang paling sering itu adalah kesalahan tertukar redaksi, mungkin yang sering ya. Misalkan dia belanja barang untuk keperluan apa gitu, tapi ditulis apa karena mungkin sangat banyaknya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman itu salah apa namanya merekam di kwitansi redaksinya belanjanya apa, redaksinya apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, itu adalah legalitas. Legalitas ini selain dari peraturan yang berlaku, juga ini sering kami temui adalah tanda tangan yang dipalsukan Bapak Ibu. Jadi jangan, kami mohon jangan melakukan itu. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan antara kami dengan panjenengan semua, juga dengan pimpinannya panjenengan, dengan juga pemberi dana, kalau dana itu dari pihak luar, seperti itu. Ini sangat riskan, dan sering kami temui seperti ini. Padahal untuk saat ini, pejabat UB itu kan sudah punya, masing-masing rata-rata sudah punya itu ya, apa namanya, QR code ya untuk tanda tangan dari BSSN itu bisa dimanfaatkan, seperti itu. Tapi jangan, kami mohon jangan mencoba untuk memalsukan tanda tangan basah, itu jangan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SPJ. Ini satu, ya sama seperti yang saya paparkan tadi, pemilahan jenis belanja. Ini sering terjadi pencampuran, jadi rancu gitu. Jenis belanja itu secara umum ada belanja barang. Belanja barang itu untuk pembelian yang sifatnya barangnya apa habis pakai atau ATK atau dan lain-lain itu. Kemudian jasa yaitu layanan. Belanja modal itu sesuai dengan Pertor kebijakan akuntansi adalah yang
nilainya di atas 1 juta untuk barang seperti meja kursi, elektronik, dan masa pakainya di atas 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Kalau untuk konstruksi itu di atas 25. Kemudian belanja pegawai dan ada belanja lainnya. Ini banyak belanja lainnya itu meliputi ada bantuan sosial dan lain-lain, penelitian, kerjasama. Nah, ini mohon nanti jangan dicampur kalau membeli kebutuhan itu. Misalkan yang saya sering temui itu adalah membeli peralatan modal dicampur dengan barang dalam satu kwitansi. Ini menyulitkan teman-teman BPP maupun verifikator maupun teman yang bertugas untuk mencatat aset UB. Jadi ada kalanya kita itu membeli sebuah perangkat yang nilainya besar, kemudian dicampuri dengan perintilan-perintilan yang nilainya kecil-kecil itu yang sifatnya habis pakai. Seperti itu. Dengan demikian, kalau kami sih memandangnya di sini tidak masalah seperti itu ya. Jadi pertanggungjawabannya nanti menggunakan mata anggaran yang mana seperti itu. Tapi dari petugas pencatatan aset UB yang akan mencatat, maka dia harus memilah-milah lagi dari laporan pertanggungjawaban tersebut. Jadi misalkan membeli 1 unit laptop seharga 12 juta, kemudian dicampur dengan membeli kabel, membeli flash disk, membeli apa, sehingga totalnya nilainya 20 juta. Maka teman-teman yang ada di SIMAK itu yang akan merekam aset UB, dia harus memilah-milah dulu itu mana yang benar-benar bisa dimasukkan modal, mana yang bukan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diperhatikan dari nilainya, nilai belanja. Sesuai dengan Pertor 36, jika kita belanja itu, nah ini juga sering sekali dalam penyampaian SPM itu campur aduk gitu kan. Kalau kita belanja sampai dengan nilai 10 juta, itu bukti belanjanya cukup dengan bukti pembelian atau nota. Misalkan tuh kita belanja ke toko apa, beli spidol gitu, cukup notanya aja dijadikan bukti pembelian seperti itu. Kemudian jika di atas itu sampai dengan 50 juta menggunakan kwitansi. Kwitansi juga sebenarnya kita sudah menyediakan format di SIMPU itu. Tapi mungkin itu nanti kelamaan ya. Biasanya kalau ke toko kwitansi umum dulu, baru nanti sama BPP-nya direkam di SIMPU. Kemudian jika di atas 50, maka harus menggunakan proses kontraktual, di mana itu akan jadi proses PL, pengadaan langsung, sampai dengan nilai 300 juta. Kemudian kalau di atas 300 juta, itu kita tender. Nah, secara umum pemilihan nilai seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman itu kalau menyampaikan SPC kadang tidak memperhatikan ini. Ada yang belanja pun di bawah 10 juta dibuat kontraktual pun ada. Dan ini ya sangat merepotkan bagi teman-teman karena belanjanya tidak seberapa, tapi kelengkapannya yang harus dibuatkan itu ruwet gitu. Dan saya pun dulu sudah sering mengatakan bahwa kalau belanja itu di bawah nilai tersebut sudah tidak usah disertakan yang macam-macam. Cukup kalau di bawah 50 ya kwitansi saja atau surat tagihan saja dari penyedia. Nah, kalau di atas 50 baru mohon itu dilengkapi. Kemudian dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu tergantung jenis nilai dan nilai belanja tadi. Adakah yang perlu SPK, adakah yang perlu hanya kwitansi, daftar perhitungan, dan lain-lain. Itu mohon diperhatikan benar-benar. Apalagi nanti kalau dalam pelaksanaan hibah inovasi itu ada
perjalanan dinasnya. Mohon diperhatikan apa namanya Pertor 48 tersebut. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Misalkan uang hariannya seperti apa, terus transportnya itu seperti apa, gitu kan. Nah, ini sedikit menyulitkan bagi teman-teman pelaku perjalanan karena di SBM kita itu pemberian uang transport itu diberikan secara ad cost sesuai buktinya, sesuai bukti perjalanan yang kita tempuh. Kalaulah kita menggunakan pesawat ya boleh gitu. Kalau transport lokal itu kan biasanya dari bandara ke tempat tujuan. Kalau kita pakai kendaraan taksi online ataupun ojek online itu kan itu enak kan, ada apa namanya bilnya di aplikasi itu bisa kita cetak. Terus kemudian penggunaan tol dan lain-lain. Nah, memang agak ruwet di situ ini. Jadi ini mohon sedikit lebih diperhatikan bagi Bapak Ibu nanti kalau melakukan perjalanan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor legalnya tadi yang kami periksa, yaitu sudah sesuai regulasikah, misalkan besaran nilai pembayarannya seperti itu. Apakah si A itu misalkan diberi HR sekian itu sudah sesuai atau belum, dan untuk kegiatan apa, kegiatan itu diperbolehkan atau tidak, diatur atau tidak, seperti itu. Kemudian si A itu diberikan HR sekian itu ada penetapannya enggak, ada surat tugasnya atau tidak, ada surat keputusan SK dan lain-lainnya atau tidak, kalau lembur ada surat perintah kerja lemburnya atau tidak, kemudian tanda tangan tadi. Nah, ini yang saya katakan tadi sering saya menemui tanda tangan yang tidak asli seperti itu. Kemudian lain-lainnya ini sesuai persyaratan, misalkan ada dana yang diberikan pihak luar seperti hibah terikat, MF dan lain-lain, itu kita harus tunduk pada aturan main pemberi dana seperti itu. Kemudian perhatikan yang lainnya, yaitu tentang redaksi, penomoran surat itu sering banyak yang keliru. Jadi nomornya tidak konsisten Bapak Ibu. Misalkan terutama ini di pekerjaan yang kontraktual, pembelian barang modal yang nilainya di atas 50. Kadang di SPK itu dinomori nomor 10, kemudian di berita acara dinomori nomor 11 atau 10.1, tanggalnya juga berbeda. Itu sering kami temui. Biasanya ini akibat dari penggunaan dokumen yang berulang alias copy paste ataupun replace itu. Kemudian dokumen perpajakan, kalau perpajakan karena kita bukan lagi bendaharawan negara, maka yang pajak yang harus kita lengkapi tidak sebanyak dulu. PPN tidak lagi kita periksa. Kalau PPN kita hanya cuma memerlukan faktur pajaknya. PPh 22 sudah tidak lagi menjadi kewajiban kita. Yang kita harus tetap memperhatikan itu adalah PPh 21, PPh 23, PPh final 4 ayat 2, PPh 26 kalau mungkin kalau jika kita punya tenaga dari luar negeri. Kemudian biasanya salah juga adalah penulisan maksa pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kadang menghitungnya juga kadang keliru seperti itu. Kemudian lain-lainnya itu ya faktor ada human error lain, ada sistem error lain, itu mungkin jadi sebelum SPJ itu diserahkan mohon diteliti ulang seperti itu. Selanjutnya adalah ini kesalahan yang sering kami temui. Seperti saya sampaikan tadi, ada redaksi yang kurang tepat, pemilihan mata anggaran yang kurang tepat, penomoran yang tidak konsisten, masa kerja, standar biaya masukan yang tidak sesuai, yang tidak tepat, seperti itu. Perikatan juga kadang tidak memenuhi syarat, atau bagaimana mestinya, seperti itu. Jadi kalau kita mempertanggungjawabkan belanja itu
diusahakan nomor satu adalah taat kepada aturan. Kalaupun dalam aturan itu belum diatur, maka mohon dikonsultasikan. Barangkali dari kami ataupun pihak lain bisa memberi masukan atau memberi solusi yang lebih bisa diterima begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang memang belum diatur itu, ya sedapat mungkin kita akan mencarikan jalan keluar yang bisa diterima, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang karena memang harus tetap belanja seperti ini dan ini belum ada aturannya, maka monggo nggak apa-apa, silahkan konsultasi. Nanti kalau kami juga buntu, maka kita akan bisa berdiskusi dengan skup yang lebih luas, bisa kita minta pertimbangan bagaimana secara hukum ke SPI atau seperti minta kebijakan ke jenjang yang lebih atas atau seperti apa. Monggo terbuka saja. Jangan sampai nanti itu memaksa belanja yang kurang tepat sehingga nanti malah di akhirnya menjadi temuan dan kita harus mengembalikan dengan nilai yang tidak kita inginkan seperti itu. Seperti kasus-kasus yang belakangan kita alami kemarin itu, ada beberapa belanja yang harus dikembalikan karena tidak sesuai dengan aturan, yang jumlahnya juga sangat gede, di atas 100 jutaan lebih. Kemudian juga yang saya ingatkan kembali adalah faktor perpajakan. Perpajakan itu mohon ditepati, terutama untuk yang belanja untuk penelitian kerjasama. Nah, karena kerjasama maupun penelitian itu nanti SPJ-nya itu istilahnya gelondongan, Bapak Ibu, wungkul gitu. Kami tidak di sini di Direktorat AP, kami tidak bisa mendeteksi dalam nilai sebesar itu ada belanja honor, ada belanja barang, ada belanja jasa. Kami tidak mengetahui di dalamnya. Dan itu menjadi masalah ketika nanti ternyata pajaknya tidak dibayarkan oleh peneliti maupun penerima kerjasama. Walaupun kami di sini tidak bisa mendeteksi, tapi ya kok itu di kantor pajak itu ternyata bisa. Jadi ini belanjanya atas pegawai UB yang ini, atas pekerjaan yang ini itu, dan jika itu terlambat, belanjanya juga lumayan Bapak Ibu. Kalau tiap tahun itu kadang kita nyampe kadang 100-200 juta untuk membayar denda seperti itu. Jadi mohon untuk perpajakan itu hati-hati betul dan mohon jangan menunda. Seperti itu. Jadi nanti kalau perpajakan mungkin saya kurang paham Bapak Ibu. Jadi bisa konsultasi juga kami dan ada yang membidangi sendiri di Direktorat Akuntansi, Perpajakan dan Pelaporan, nanti bisa konsultasi, kita diskusi bareng di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Kalau selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas atau kasus tertentu khusus gitu, monggo kita diskusi saja. Jadi di sini kita diskusi bareng saja, bukan jenengan bertanya saya menjawab, bukan seperti itu, kita diskusi. Barangkali ada saya juga yang saya juga sangat terbatas ilmunya, belum menguasai 100%. Jadi kalau ada salah ya monggo saya ditegur, saya diingatkan. Kalau ada yang belum paham tentang apa yang saya jelaskan ya monggo kita diskusi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya paparkan pagi ini, Bapak Moderator. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bapak Abdul Aziz STMM. Semoga paparannya tentang sosialisasi tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, berikutnya sesi bertanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau lewat forum chat. Ya, ini ada satu Pak, ada satu Mas Yan yang dari forum chat. Ini dari Bu Firnasari. Untuk format kwitansi SPJ bagaimana? Apakah mungkin ada standarnya atau seperti apa? Contoh template-nya mungkin Pak ya dimaksud itu.
Satu-satu Pak Nggih, satu-satu biar enggak biar enak. Siap. Jadi kwitansi itu kalau secara sistem kami sediakan, teman-teman BPP biasanya ini yang tahu. Saya carikan contohnya Pak. Kwitansi. Mungkin ada contohnya Pak, bisa ditunjukkan dulu Oke, gitu Pak. saya carikan. Siap Pak. Info kantor. Sambil menunggu Nah, Pak Aziz mencari ini. Saya share screen. Nah, ini kalau secara umum kwitansi itu seperti ini Bapak. Ini dari SIMPU kita. Gitu. Nah, jadi formatnya seperti ini. Ini punyanya DIB ya yang saya beri contoh biar nggak lihat unitnya lain. Jadi seperti ini. Siap Pak. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak. Ini kan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan untuk inventor. Jadi untuk masing-masing judul ini Pak ya, judul penerima hibah. Itu kalau untuk direkturnya itu apakah sebagai inventor, terus yang BPP direktur itu siapa nggih? Itu mungkin yang di bagian sini nih Pak. J. Ini adalah pejabat pembuat komitmen Bapak. Sebenarnya. Jadi kalau secara keuangan itu yang berhak menyetujui mengetahui belanja itu adalah pejabat pembuat komitmen, bukan direktur, wakil direktur ataupun apa. Nah, jika itu kemudian kok kebetulan sama orangnya, ya tidak ada masalah seperti itu. Siap Bapak. Nah, jadi mungkin ini dari Ibu Vina ya. Ibu Firna, ada tanggapan Ibu? Iya, terima kasih. Kalau untuk kami dari tim penerima hibah, formatnya apa sama seperti itu, Pak? Apa disamakan dengan format depan kwitansi seperti laporan HPU atau HPP yang biasa peneliti laporkan? Kalau kwitansi seperti itu kan biasanya by system. Kalau misal kita menggunakan format seperti itu, apa isiannya disamakan dengan itu, berarti nggak perlu tanda tangan dari pihak ketiga dong, Pak. Yang di ujung sendiri itu kan biasanya tanda tangannya, misalkan kita pakai PT apa atau CV apa, berarti itu diganti peneliti, ketua peneliti, atau bagaimana? tidak apa-apa, itu jadi ketua peneliti yang bertanggung jawab atas dana tersebut, tidak masalah Ibu. Jadi kolom yang pendatangan yang paling kanan tadi ya, yang pembayar atau penerima, itu ya yang ditanyakan. J. Ya, itu adalah pihak yang menerima. Jadi misalkan Ibu selaku ketua peneliti dan Ibu yang menerima dana, ya tidak apa-apa Ibu tanda tangan di situ. Berarti format yang tengah masih tetap dengan nama Fani siapa itu ya, Mas Aziz ya? Itu BPP-nya itu tetap itu Bu sifatnya, karena itu BPP maupun PPK itu ditetapkan dengan SK Rektor Bu. Oke, baik, terima kasih. Berarti nanti kita format kwitansi depannya sama seperti itu ya Mas Aziz ya? Boleh Bu. Sampun, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin ini ada lagi Pak dari Pak Agung Fahmi. Ini selamat siang, berapa minimal nominal beli barang yang kena pajak Bapak? Kalau belanja pajak itu seingat saya ya, karena sekarang sudah tahun ini kita PTMBH tidak terlalu itu pajak itu sepertinya dulu 1 juta Pak Nggih.
Jadi kena PPN, PPh itu 222 itu di atas 1 juta kalau nggak salah, seingat saya. Nanti coba kita pastikan ke Direktorat Pajak aja nanti seperti itu. Iya, Jadi kalau siap Bapak. pembelian pajak itu sekarang kita juga bukan kewajiban UB untuk melaporkan juga. Masalahnya itu. Jadi mungkin yang lebih diutamakan itu yaitu pajak penghasilan atau ya yang bersifat penghasilan dan PPN itu aja gitu. Iya. Mungkin ini Pak, nanti untuk wetonnya atau apa atau aturan perpajakan mungkin bisa di-share ke kita Pak, untuk kita share ke inventor yang untuk apa pertanggungjawaban berikutnya gitu Pak. Iya, bisa nih Pak Ajis. Ya, ini sambil saya tanyakan ke teman-teman pajak Bang, jadi nanti biar Siap. kalian pastiannya Iya. gitu. Kita langsung ke berikutnya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ini ada Ibu Leni Budi Harti. Monggo Ibu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Mungkin yang pertama mohon berkenan ya, mungkin nanti mungkin dari DI2B bisa memfasilitasi, mungkin ada semacam Google Drive, nonton ya Bapak. Mungkin isinya adalah materi yang disampaikan sama Pak Aziz, kemudian contoh kwitansi supaya kami juga tidak bingung deh, karena kami juga mungkin agak sedikit beda, mungkin dulu mungkin saya pas hibah HPP atau hibah strategi seperti itu. Kalau misalnya ada update kwitansi yang memang seperti itu, mungkin mau di-share. Dan yang saya tanyakan tadi disampaikan Pak Aziz, ada beberapa hal yang mungkin kita keliru ya Pak. Yang pertama adalah redaksinya, redaksi kemudian salah masuk di MAK, ya Pak. Nah itu kami tahu redaksi-redaksi yang tepat, mungkin daftar-daftar yang nanti mungkin kita redaksikan supaya nggak salah. Kemudian komponen-komponen MAK itu bagaimana nih Pak Aziz? Mungkin mengarahkannya. Kalau memang itu bisa di-share juga mungkin langkah baiknya mungkin juga bisa di-share ke kami, sehingga ketika kami nanti mau belanja bahan, mau apa itu bisa melihat di situ, masuk enggak dalam kategorinya, biar kita enggak salah menggunakan dana yang sudah digunakan. Terima kasih Ibu. Monggo Pak Ajis. Oke, Pak. Kalau memang sebenarnya nanti kalau dari peneliti itu, kalau penelitian Pak G itu nanti kalau akun belanja nanti di Mbak Fani selaku BPP itu bisa nanti memberi keterangan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu peneliti, saya kurang tahu ya apakah di IIB itu nanti peneliti mengumpulkan laporan itu harus sudah terinci beserta mata anggarannya atau tidak. Tapi jika memang peneliti itu diminta untuk mengumpulkan laporan sudah terkelompokkan berdasarkan mata anggaran ataupun pengelompokan yang lain, ada baiknya memang di-share untuk mata anggaran tersebut, Bapak. Jadi biar nanti juga lebih enak peneliti itu juga seperti itu. Ya boleh Mbak Fani nanti dibuatkan daftar MAK yang mungkin dimiliki oleh DIB, karena satu unit dengan unit yang lain itu diberi kewenangan berbeda-beda, Bapak. Jadi tergantung pada penetapan indikator kinerja ataupun target kinerja dari yang sudah ditetapkan oleh tim Satuan Akuntabilitas Kinerja. Jadi di sana apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan itu dibagi tiap unit. Seperti itu. Mungkin di Mbak Fani ada itu mungkin Pak. Nanti kalau kurang mungkin saya bisa bantu juga seperti itu. Karena kalau yang saya miliki itu bersifat sangat umum, satu universitas dan tidak ada pengelompokan unitnya. Seperti itu Mbak. Nggih. Pak Aziz nuwun sewu, ini untuk dananya hibah inovasi dosen ini kemarin kita ajukan itu bentuknya LS, jadi langsung gelondongan dari 25 peserta itu 70%-nya sudah dicairkan di rekening kami, di rekening DI2B, nanti tinggal didistribusikan. Nah, kan kalau sudah
lolos di LS dan sudah ditransferkan ke rekeningnya kami, itu MAK-nya jadi langsung jadi satu itu saja di MAK Nggih, nggih. sebentar. Di MAK penelitian. 52618. Nggih. Nggih. Penelitian swadaya 5261801. Nah, Ya. nanti apakah bisa kalau kwitansinya, kan ini kwitansi sudah diproses di situ ya. Kalau kwitansinya itu nanti masing-masing inventor itu membuat kwitansi sendiri dengan format mungkin disamakan semua gitu. Nggih. Apakah bisa nggih, Pak? Karena kalau sudah saya ajukan LS itu kan MAK-nya cuma satu itu ya, kwitansinya. jadi nanti panjenengan nanti SPJ-nya tetap gelondongan seperti itu. Nanti untuk termin 2-nya 30% kan dilampiri dengan apa namanya berita acara penerimaan nggih. Laporan penerimaan dari pemberi dana kepada inventor. Kalau dari satuan unit DIB memang cuma seperti itu Mbak Fani. Jadi itu sudah cukup. Nanti SPM-nya dilampiri dengan laporan penyerahan hasil penelitiannya itu. Kemudian jika itu Mbak Fani nanti ingin detailnya kepada masing-masing peneliti ataupun inventor ya maka boleh dipersyaratkan seperti itu kepada teman-teman itu supaya nanti Mbak Fani juga enak kalau misalkan ini mungkin kalau SPJ selesai di situ Mbak Fani ya, tapi kalau kepentingan nanti untuk di DIB misalkan mau arrange dana untuk tahun depan seperti apa, untuk terus kemudian untuk evaluasi terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan hibah penelitian ini seperti itu kan manfaatnya nggak cuman berhenti sampai jenengan selesai SPJ, tapi nanti untuk penganggaran ke depan juga kan bermanfaat seperti itu. Jadi jenengan nanti kalau misalkan menyusun laporan terus dimintai pertanggungjawaban ke pimpinan kan juga lebih enak jika jenengan bisa menyampaikan bahwa dari sekian peneliti itu belanja barangnya bisa menyajikan sekian, belanja modalnya sekian, kemudian kesulitannya apa, kemudahannya apa, analisisnya juga jenengan lebih enak seperti itu. Ngoten Mbak. Baik, Pak Ajis, berarti nanti tetap diberikan kwitansinya disendiri-sendirikan habis pakai ada MAK-nya sekalian berapa gitu nggih? Nggih, monggo itu kebijakan di internal DIB nanti. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya. Dari Ibu Leni, pripun Ibu? Pak, sudah jelas ternyata tadi juga ada dengan Mbak Fani ya, kalau ternyata nanti tidak seribet saya kan gambarannya tadi kok kayaknya ini harus metani MAK-nya takut salah redaksi dan sebagainya pada saat buat kwitansi. Tapi insya Allah sudah jelas. Iya, terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya setelah sesi sosialisasi ini, itu kan ada seperti arahan dari Ibu Palupi tadi akan dicairkan pencairan tahap pertama sebesar 70%. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk rules pertanggungjawaban hibah nanti sebagai format-format yang akan kita buatkan. Nah, itu nanti format-format itu akan kita taruh di satu Google Drive dan itu akan kita kirim ke masing-masing inventor. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk formatnya terus dan nanti di dalam format itu akan ada seperti yang disampaikan Pak Ajis tadi ada semacam berapa persen untuk honor dan berapa persen untuk biaya habis pakai dan berapa persen untuk SPPD dan sebagainya. Ya nanti akan kita rincikan. Jadi untuk pelaporan dari Bapak Ibu inventor tidak bingung harus dibuat apa dananya seperti ini. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ditanyakan? Mas izin ini menyampaikan yang pajak tadi dari teman-teman pajak menyatakan menjawab pertanyaan bahwa untuk belanja barang kalau rekanan kita dengan PKP pengusaha kena pajak berapapun belanjanya dikenakan PPN Mas.
Oh, siap. Tapi kalau non PKP, maka dibutuhkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan non PKP dan tidak dikenakan pajak. Untuk PPh dua-duanya kita tidak usah. Jadi Oh, itu PPh dua-duanya tidak. tidak usah. Jadi kalau dengan PKP berapapun belanjanya dikenakan PPN, tapi kalau non 11% PKP Pak nggih PPN-nya. dikenakan, tapi perlu surat keterangan bahwa yang bersangkutan rekanan kita itu non PKP. Siap. Mas. Oke, terima kasih. Ini ada Ibu Palupi, monggo Ibu. Ya, makasih Mas Chandra. Izin Mas Aziz, saya mengkonfirmasi tadi informasi dari Mas Aziz terkait honorarium. Jadi kalau misalkan di hibah ini akan memberikan honorarium, gitu ya, itu harus ada surat tugas begitu nggih? Kalau ngeten Bu, jadi kalau di secara normal itu perlu surat tugas, ngeten nggih. Tapi kalau secara hibah penelitian ataupun penelitian nanti kan Mbak Fani selaku BPP itu SPJ-nya gelondongan, misalkan panjenengan dapat dana 50 juta, kan ngoten. Nanti kan dicairkan 70% untuk di awal dan di akhir 30% menggunakan satu MAK 5261801 belanja penelitian swadaya seperti itu. Maka di situ itu tidak diperlukan untuk melaporkan belanja tersebut ke kami, tidak diperlukan surat apa namanya tugas tersebut Ibu. Seperti itu. Nah, Baik. karena laporan belanjanya berupa dana penelitian tidak diperlukan. Tapi barangkali Ibu sendiri perlu, ya mungkin barangkali Bu ya saya tidak mewajibkan ataupun seperti apa, barangkali perlu nanti ke teman-teman siapa yang ditugasi untuk melakukan bagian dari penelitian, Ibu memberi surat tugas pada mereka, ya tidak ada masalah seperti itu. Sebagai istilahnya sebagai pengikat antara Ibu dengan rekan kerja Ibu untuk melaksanakan tugas tersebut supaya ada tanggung jawabnya seperti itu, tidak ada masalah. Oke. Baik, terima kasih Mas Aziz. Terima kasih Ibu. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, mohon untuk mengisi link absensi. Jadi agar sebagai administrasi kita seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ada pakarnya dari Pak Aziz ini. Bukan pakar Pak, belum pakar Pak. Bagian itu Pak. Karena setiap harinya pegangnya gitu Pak, bisa dibilang pakar bisa nggak? Gitu. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas. Mungkin saya menanggapi ada beberapa tadi Pak yang kalau untuk bahan habis pakai itu kan sifatnya kan tadi kan pajaknya kan ada yang PKP dan non PKP ya. Kalau semisal nih Pak non PKP beliaunya ini ada inventor, beliau mau beli apa kayak bahan habis pakai tapi non PKP. Nah itu pembelanjaannya di atas 2 juta, betul? Itu berarti untuk pajaknya bagaimana Pak? Apa kena PPN saja atau ada PPh dua-duanya? Tadi kan kata Pak Cis tidak ada PPh dua-dua ya, gitu. Tidak ada Pak. Jadi kalau kita berbelanja kepada rekanan yang non PKP itu cukup disertakan apa namanya surat keterangan non PKP saja dan tidak dikenakan pajak sama sekali. Oh gitu. Siap. Jadi apapun pembelanjaan habis pakainya gitu nggih Pak. Kalau yang PKP baru ada PPN 11% gitu nggih. Nggih. Ya. Betul. Oke. Biasanya kalau yang tahun-tahun kemarin itu yang bingung di perpajakan sih Pak. Kebanyakan yang tahun kemarin bingungnya itu laporannya yang kena pajak yang mana yang gitu. Jadi tim keuangan dari D2B ini agak kebingungan dan agak kewalahan kalau
harus ngecekin satu-satu yang kena pajak yang mana, yang tidak kena pajak yang mana gitu, agak kewalahan. Makanya ini case-case tertentu yang mungkin sering ya, dari program-program sebelumnya itu yang banyak ditanyakan seperti itu, Pak. Oke, Bapak, memang kalau soal perpajakan itu masalah umum bagi kita juga ya terbukti. Kami itu setiap tahun menerima tagihan surat denda itu sudah terbukti itu, Pak. Itu memang agak apa namanya, itu agak membingungkan memang. Terutama mungkin bagi teman-teman itu peneliti yang non sewu ya, kadang dari fakultas-fakultas yang bukan non ekonomi ataupun via itu kan kadang memang kurang paham dan kurang memperhatikan perpajakan nggih ngoten niku. Gitu lagi. Ada nggak sih Pak kalau kayak peraturan dari perpajakan yang kena di peraturan perpajakan atau di Pertor UB itu yang mengatur tentang perpajakan, oh yang sekian persen sekian pembelian belanja sekian itu ada kena pajak, dan belanja sekian itu kena pajak apa saja, dan untuk honor untuk kena pajak apa dan sebagainya, itu ada nggak sih Pak sebenarnya? Mungkin kalau ada mungkin bisa di-share Pak, kita nanti saya bisa bantu share ke Bapak Ibu inventor dan timnya, karena itu yang mungkin yang sangat dibutuhkan untuk Bapak Ibu inventor ini dan timnya, tim administrasinya khususnya, itu untuk cepat menyelesaikan pelaporannya seperti itu Pak. Karena kemarin yang tahun-tahun kemarin itu molornya itu masa perpajakan pastinya Pak, kebanyakan. Kalau dari perpajakan kita masih ikut peraturan Menteri Keuangan Pak, dari pemerintah masih ikut itu seperti itu. Kalau gitu, dari Pertor sendiri, kebijakan aturan DUB sendiri sepertinya kok saya belum mengetahui pernah diterbitkan ya. Jadi teman-teman di akuntansi perpajakan itu juga masih menginduk pada peraturan pemerintah seperti itu. Oh gitu. Siapa? Mungkin untuk peraturan pemerintahnya nanti bisa dibantu Pak kita Pak. Untuk ini. Nanti saya kirimkan ke DIB, barangkali mau di. Siap. Matur suwun sangat Aziz. Mungkin dari Bapak Ibu inventor ada yang perlu ditanyakan lagi atau yang perlu didiskusikan lagi? Karena waktunya juga masih lumayan banyak. Nah, ini Pak ada Pak Seno dari ini ada, insya Allah ada panduan pembuatan SPJ dari LPPM dan ada pedoman pajak. Oh gitu. Jadi ini ada pemberitahuan dari Pak Seno. Mungkin bisa disampaikan Pak Seno? Nggih, ngapunten Pak. Habis takziah baru bisa gabung. Insya Allah ada Pak dari LPPM kemarin. Nanti coba saya carikan nggih. Itu ada pedoman pembuatan SPJ Pak. Wonten nanti termasuk pedoman pajak, bahkan cara bayar pajaknya ada di sana. Kalau di LPPM kan kita bayar sendiri Pak, menghitung sendiri, bayar sendiri. Hanya nanti PKP-nya akan diminta dari sana, kayaknya ada di pedoman itu. Insya Allah ngaten, nanti saya coba carikan nggih. Matur suwun sangat Pak Seno untuk bantuannya. Siap. Ya. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu inventor. Monggo mungkin kalau di luar topik juga enggak ada masalah Bapak, mungkin barangkali saya bisa membantu, enggak masalah. Ya, betul. Untuk ini saya menyampaikan saja untuk timeline laporan yang akan di depan ini, itu tanggal 17 September, itu timeline untuk laporan kemajuan yang 70% gitu Bapak Ibu. Ya mungkin ini sebagai apa yang diterangkan oleh Pak Aziz tadi bisa diaplikasikan ke laporan kemajuan 70%-nya tadi. Kurang lebihnya seperti itu, G. Mungkin mungkin itu saja, G, Bu. Untuk sampaikan. Terima kasih untuk Pak Abdul Aziz STMM atas pemaparannya. Berhubungan waktu sudah pada ujung acara, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.
Ya, saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia hari ini, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas Matur nuwun, kehadirannya. Pak Haji. Sehat-sehat terus. Pak Chandra. Matur nuwun, Pak. Sami-sami, Bu. Izin live. Mohon izin live. Izin live.